Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah wa halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul imani utawi piro-piro rukuni iman. Wa arkanul imani utawi piro-piro rukuni nyatani yen to ngimanaken sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan piro-piro malaikate Allah wa kutubihi lan piro qadar wa syarrihi lan olini qadar. Wajibu lan wajib alaihi ing ngatasé kullu syahsin aidon halimane apa ayya'rifa yento ngaweruhi sapa kullu syahsin yento ngaweruhi sapa kullu syahsin ako idal imani ing pira-pira akidai iman wahia utawi aqaidil iman iku as-sifatu pira-pira sifat al-wajibatu kang wajib apa sifat lillahi ta'ala kadwe Allah ta'ala wal mustahilatu lan kang muhal apa as-sifatu wal mustahilatu lan kang muhal apa as-sifatu alaihi ing ngatasé Allah alaihi ing ngatasé Allah wal jaizatu lan kang wenang apa as-sifatu fi haqihi ing dalem pira-pira hake Allah was-sifatu lan pira-pira sifat al-wajibatu kang wajib apa as-sifat lirrusuli kadhe pira-pira utusan alaihimus sholatu wassalam alaihim iku muga-muga tetep ing ngatasé ar-rusul alaihim iku muga-muga tetep ing ngatasé ar-rusul as-sholatu utawi tambahi rahmat ta'zim as-sholatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan wassalamu lan keselamatan wassalamu lan keselamatan. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul imani utawi piro-piro rukuni iman iku sitatun 6 antuk mina nyatani yento ngimanaken sapa sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan piro-piro malaikate Allah wa kutubihi lan piro-piro kitabe Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wal yaumil lan dinu al akhir kang akhir apa yaum wa bil qadari lan kelan pepesteni Allah khairihi nyatani baguse qadar wa syarrihi lan oloni qadar wa syarrihi lan oloni qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul imani sittatun antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukunnya iman ada 6. Rukunnya iman ada 6. Yang pertama adalah kita percaya kepada Allah. Kita percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu satu zatnya, satu sifatnya, dan satu pekerjaannya. Tu'minu an tu'mina billah ay bi annahu wahidun zatan wa sifatin wa af'alan. Qala al-iman billahi ta'ala lahu arkanu arba'atin imani bil qudrati wa iman bil qadar wa tabarri minal hawli wal quwwah wal isti'anu billah fi jamil umur. Jadi kita harus percaya bahwa
bahwa Allah itu ada. Allah satu zatnya, satu sifatnya, satu perbuatannya. Artinya Allah satu zatnya itu apa? Sifat zatnya Allah itu tidak tersusun seperti zatnya manusia. Seperti kita itu tersusun dari darah, daging, ada tangan, ada roh, ada mata, kepala, hidung, dan semua. Nah, Allah itu tidak tersusun. Nah, kalau zatnya Allah tersusun, berarti Allah sama dengan makhluk. Satu sifatnya. Arti dari satu sifatnya adalah sifatnya Allah itu tidak ada yang kembar. Di sifatnya Allah tidak ada yang kembar. Sifat wajibnya Allah ada 20. Sifat wajibnya Allah 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, ila akhirnya. Sifat wajibnya Allah ada 21 zatnya. Jadi sifatnya Allah tidak ada yang kembar seperti wujud ada 2, qidam ada tidak. Jadi sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdanya, semua itu satu. Wa af'alan, dan Allah itu satu pekerjaannya. Arti dari satu pekerjaannya adalah selain Allah tidak mempunyai pekerjaan. Jadi semua itu adalah pekerjaannya Allah. Kita cuma pelantaraan. Qala ba'dum al-iman billah, menurut sebagian ulama, menurut sebagian ulama, iman kepada Allah ada 4 rukunnya. Arkanu arba'ah, iman dengan adanya kekuasaan Allah, iman terhadap takdirnya Allah, kekuatannya Allah, di pertolongannya. Jadi kita itu harus percaya Allah. Kita percaya bahwa Allah itu mempunyai sifat kudrah, kuasa. Kita tidak punya kekuatan sama sekali. Jadi satu zatnya, satu sifatnya, dan satu perbuatannya. Jadi selain Allah tidak mempunyai sama sekali, tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Yang kedua, kita percaya dengan adanya malaikatnya Allah. Wa malaikatihi. Jadi Allah juga mempunyai malaikat. Malaikat itu termasuk hamba Allah yang terbuat dari nur. Kalau iblis dari api, manusia dari tanah. Di malaikat itu tidak pernah maksiat. Malaikat itu oleh Allah dijadikan tanpa nafsu. Kalau orang musyrik menganggap malaikat adalah putranya Allah, putra perempuan. Jadi soalnya orang musyrik itu, Nabi Isa dianggap sebagai anaknya Tuhan. Kenapa Nabi Isa dianggap anaknya Tuhan? Karena Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah. Nah, padahal kalau lebih jauh, Nabi Isa tidak punya ayah. Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi tidak dianggap Tuhan. Nabi Isa yang dianggap Tuhan. Sedangkan Siti Maryam dianggap istri dari Tuhan. Dan ini makanya ada Tuhan anak, Tuhan ayah, Tuhan ibu. Dan ini ya, Allah itu satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Allah itu tidak punya anak, tidak punya ayah. Dan ini, jadi kita harus percaya. Kita percaya kepada Allah dengan adanya Allah, kita adalah
Allah itu ada. Kita sekalipun kita tidak bisa melihat kepada Allah, tapi kita bisa merasakan kalau Allah itu ada. Coba pun kita ingat, angin itu ada. Apakah kita melihat seperti apa bentuknya angin? Tidak bisa. Nah, angin itu makhluknya Allah. Angin itu makhluknya tidak bisa melihat, oh angin itu seperti apa bentuknya, tidak tahu. Tapi kita bisa merasakan, oh ada angin, bisa. Nah, Allah itu ada. Gimana dalilnya kalau Allah itu ada? Adanya makhluk. Adanya makhluk ini menunjukkan bahwa Allah itu ada. Wa malaikatihi, kita harus percaya bahwa juga ada yang namanya malaikat. Percaya terhadap kitab-kitabnya Allah. Jadi Allah di dalam menurunkan kitab terhadap nih, Allah menurunkan kitab terhadap hamba itu fil lauhi, di dalam papan, atau dengan lesannya malaikat yang menyampaikan wahyu. Malaikat tugasnya adalah malaikat Jibril. Jadi kita percaya bahwa Allah juga mempunyai kitab. Wa rusulihi, Allah mempunyai utusannya Allah. Allah mengutus utusan kepada makhluk itu tujuannya apa? Lihidayatim, untuk menunjukkan kepada makhluk, memberi petunjuk kepada jalan yang benar, memperbaiki kehidupan. Jadi tujuannya makhluk di sini. Allah mengutus Nabi Muhammad, isinya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, lan orang utus sapa ing arsalna, orang utus sapa Allah ing sira Muhammad. Wa ma arsalnaka, lan orang utus sapa ingsun Allah ing sira Muhammad, illa rahmatan lil alamin, kecuali Allah itu karena belas kasihan kepada kita-kita. Dengan adanya Allah mengutus utusan, kita bisa mendapatkan hidayah, kita yang memberi petunjuk kepada kita nanti ya. Niki para utusan memberi petunjuk, ini perkara yang baik, ini yang benar, ini yang salah. Niki utusan yang wajib, ada rasul, ada nabi. Rasul itu siapa? Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan nabi sama, orang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah tapi tidak wajib disampaikan kepada umat. Ini perbedaan antara nabi dengan umat, sama-sama mendapat wahyu dari Allah. Tapi kalau rasul supaya disampaikan kepada umatnya. Jadi kita harus percaya, oh Allah, Nabi Muhammad itu ya utusannya Allah. Nabi Adam sama, Nabi Adam diutus oleh Allah. Jadi Nabi Adam oleh Allah dijadikan khalifah lah nih. Jadi Allah mengutus, menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah. Nah sebelum Nabi Adam itu sudah ada makhluk namanya Abal Jin. Nah dulunya Abal Jin itu adalah ya ibadah kepada Allah, tapi lambat laun perbuatannya hanya merusak, pembunuhan, membunuh, memperkosa sembarangan. Akhirnya dilenyapkan. Setelah itu Allah mengangkat Nabi Adam sebagai khalifah. Di saat Allah bilang kepada malaikat, saya akan menjadikan Adam sebagai khalifah ada di bumi lah. Malaikat nih sampai, nah malaikat matur, kenapa? Karena malaikat itu melihat pada
kejadian sebelumnya. Jadi setelah dijadikan oleh Allah khalifah, kemudian Abul Jin itu perbuatannya cuma merusak maksiat, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, ila akhirnya. Akhirnya malaikat matur, lah apakah tidak sebaiknya dari kami? Nah, ini dari kami, dari Allah lah, saya yang lebih tahu. Dari Allah seperti ini dalam surah Al-Baqarah. Ini Allah yang barulah malaikat itu menyadari akan kesalahan. Malaikat matur seperti itu kan ya tadi itu melihat sebelum Nabi Adam asalnya Abul Jin ini, kemudian menyadari akan kesalahannya, bahwa pada waktu itu Allahnya dawuh kepada malaikat, carikan orang malaikat yang paling alim. Nah nanti saya berikan apa yang saya berikan kepada manusia, nafsu. Nafsu ini ya manusia. Semua makhluk tidak ada yang menerima diberi nafsu, tapi Nabi Adam menyanggupi dengan adanya nafsu. Nafsu itu yang sangat membahayakan pada kita. Terlalu nafsu yang sangat mengajak pada perkara yang tidak, nafsu ammarah. Bismillahirrahmanirrahim, wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kita juga harus percaya dengan adanya hari akhir, hari kiamat, hari akhir, wa huwa waqtul hasyar ila ma yatana au ila ayyadkhulal jannah al jannah, ayyadkhula ahlul jannah al jannata wa ahlun nar an nar. Hari akhir kapan? Hari kiamat. Pada hari kiamat ada lagi yang mengatakan hari akhir itu apa? Hari akhir adalah ahli surga dimasukkan ke surga, ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kita wal yaumil akhir, dan kita harus percaya kepada adanya hari kiamat. Lah hari kiamat itu kapan? Ya kita tidak bisa tahu lah. Rasulullah saja ditanya hari kiamat itu kapan, nggak jawab. Cuma tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah. Tanda-tanda kiamat ini nanti seperti ini, seperti ini. Ada yang namanya nanti ada Ya'juj Ma'juj, itu di akhir. Kemudian hilangnya Al-Quran. Al-Quran itu diangkat oleh Allah. Caranya Allah mengangkat Al-Quran. Bukan berarti semua Al-Quran yang ada di dunia diangkat ke langit semuanya, nggak ada Al-Quran sama sekali, bukan. Nah sekarang itu sudah masanya Allah di dalam mengangkat Al-Quran, bukan berarti Al-Quran, orang yang senang kepada Al-Quran itu lebih sedikit, tahfidz banyak. Tapi nantinya bisa dikalahkan dengan apa? Dengan HP. Yang mengingat baca Al-Quran jarang, lebih banyak. Kalau baca Al-Quran sebentar saja sudah lelah. Tapi kalau pegang HP, main game, nggak ada lelahnya lah di sini. Dan ini kan sudah menunjukkan nih, jadi antara yang baca Al-Quran dan yang tidak lebih banyak bacaan Al-Quran sudah dikalahkan dengan yang lain. Wabil qadar, jadi hari kiamat, hari kita itu nih, au ila ayyadkhula ahlul jannah al jannah. Jadi hari kiamat, hari nanti penduduk orang yang ahli surga dimasukkan ke dalam surga, orang yang ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka. Ke dalam neraka. Jadi masalah hari akhir kita itu tidak bisa mengetahui kapan-kapannya, tahun 2000 ini nggak bisa. Cuma tanda-tandanya seperti ini nanti kejadiannya, ada yang namanya istilah Ya'juj Ma'juj. Semua Ya'juj Ma'juj itu pekerjaannya yang makan tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia, dimakan semua lah, itu Ya'juj Ma'juj. Wabil qadari khairihi wa syarrihi, dan kita juga harus percaya tentang takdir, baik dan tidaknya takdir
takdir kita itu ya dari Allah. Nah makanya teman kita itu supaya berusaha, Allah mentakdirkan kita seperti ini. Oh kita diberi sakit oleh Allah seperti ini, itu takdir dari Allah. Sakit apa saja takdir, cuma kita nanti yang berusaha bagaimana sekiranya kita itu bisa sembuh. Di semua takdir, entah itu baik entah itu tidak, adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yajibu lan wajib alaihi ing ngatasé kullu sahsin, wa yajibu lan wajib alaihi ing ngatasé kullu sahsin apa aidon halimane apa alifa yen to ngaweruhi sapa kullu sahsin apa idal imani ing pira-pira akidah iman. Wahia utai aqaidul iman iku as-sifatu pira-pira sifat al-wajibatu kang wajib apa sifat lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Wal mustahilatu lan kang muhal apa as-sifat alaihi ing ngatasé Allah. Wal jaizatu lan kang wenang apa as-sifat fi haqqi dalem haqqi Allah. Was sifatu lan pira-pira sifat al-wajibatu kang wajib apa as-sifat lirrusuli katu pira-pira utusan. Alaihim iku muga-muga tetep ing ngatasé rusuli as-shalatu utai tambah rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan. Wal mustahilatu lan kang muhal apa sifat alaihim ing ngatasé rusul. Wal jaizatu lan kang wenang apa sifat fi hakim ing dalam haki rusul. Fayajibu lillahi wa yajibu alaihi aydan ay ya'rifa aqaidal iman wa hiya as-sifatul wajibah lillahi ta'ala wal mustahilatu alaihi wal jaizatu fi haqqi was sifatul wajibah lirrusuli alaihimus salatu wassalam wal mustahilatu alaihim wal jaizatu fi haqqihim. Kita sebagai orang mukallaf, kita wajib mengetahui tentang akidah iman. Akidah iman isinya sifat wajib, muhal, jaiz bagi Allah dan para utusan. Jadi Allah mempunyai sifat wajib. Berarti sifat wajib itu tidak bisa tidak ada. Seperti nanti ada banget. Sifat dari akidah iman isinya sifat wajib, muhal dan jaiznya Allah dan para utusan. Jadi muhal Allah seperti ini, Allah wajib seperti ini. Wa fayajibu muka wajib lillahi ta'ala katwi Allah ta'ala opo al-wujudu sifat wujud wal kidamu lan sifat dingin wal baqa'u lan sifat langgeng wa mukhalafatu lan oleh nulayani Allah ta'ala halimuha luhur sopo Allah li jami'i nulayani li jami'i khalqi maring sekabehani makhluke Allah maring sekabe makhluke Allah wa qiyamulan sifat jumenengi Allah ta'ala halimuha luhur sopo Allah jumeneng binafsi kelawan zati Allah. Wa maknahu utawi maknani qiyamu binafsihi iku annahu ta'ala satuni Allah ta'ala iku la yaftakiru ora hajat sapa Allah ila zatin maring zat yakumu kang jumeneng sapa Allah biya kelawan zat wala ila maujudin lan ora maring zat kang maujudaken yujidu kang maujudaken sapa mujid ing Allah bal huwa balik utai Allah iku al mujid zat kang maujudaken lil asya'i maring piro-piro perkara kulliha ya sekabani asya. Tifayajibun lillahi ta'ala al-wujud. Yang pertama tentang sifat wajibnya Allah. Sifat wajibnya Allah ada 20. Sifat wajibnya Allah 20 dibagi menjadi 4. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Sifat nafsiyah isinya adalah sifat wujud.
nafsiyah subutiyah yadullu wasfi biha ala nafsidzat, dengan keadaan zatnya Allah. Ini sifat nafsiyah, sifat Allah wajib mempunyai sifat wujud. Adanya Allah hukumnya wajib. Allah wajib mempunyai sifat wujud, kidam, bako, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrah, iradah, ila akhir. Wujud, sifat wujud. Adanya Allah itu hukumnya wajib. La yakbalul adam la azalan wala abadan. Jadi Allah tidak menunjuk mulai dari zaman azali untuk selama-lamanya. Adanya Allah itu hukumnya wajib. Jadi kita harus percaya, meyakini adanya Allah itu wajib adanya. Wala yajib ali ayya'rifa anna wujudahu aina dzati au ghairu dzati li anna min wasilah niki. Tapi kita sebagai orang tidak wajib mengetahui wujudnya, keadaan zatnya Allah atau selain zatnya. Kenapa? Lah masalah seperti itu masalah yang mendalam. Kita itu tidak akan mampu masalah tersebut. Jadi kita itu Allah sebenarnya nggak bisa. Yang penting kita itu percaya Allah itu ada. Adanya makhluk menunjukkan adanya Allah. Tanpa adanya Allah nggak ada yang namanya makhluk. Siapa yang akan menjadikan? Nggak ada lah. Patung berhala nggak bisa. Nah yang membuat patung itu salah. Yang membuat patung manusia terus dianggap kemudian disembah. Ya mestinya kan yang membuat bilang oh ini bisa memberi kekuatan, ya nggak bisa. Kok mau bisa memberi kekuatan? Ini sebuah patung ya jelas tidak bisa memberi kekuatan sama sekali. Lah patungnya kita ya orang yang membuat kemudian disembah sendiri bilang punya kekuatan. Lah kalau memang punya kekuatan, nah ini patung berhala kalau bisa mempunyai kekuatan mestinya kan bisa menyingkir ketika mau dihancurkan, mestinya nggak mau, mestinya ditahan. Nah berhubung tidak punya kekuatan kan cuma sebuah batu ya nggak bisa lah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ya tidak. Allah wajib adanya Allah itu hukumnya wajib. Kenapa? Allah mempunyai sifat kidam, Allah mempunyai sifat bako. Sifat kidam artinya apa? Artinya Allah itu tidak ada wujudnya. Allah tidak ada permulaannya. Jadi kidam berarti wujudnya Allah tidak ada permulaan. Lain dengan kita itu ada permulaannya dari tanah. Nah kita itu pertama dari air mani ya. Dari air mani kemudian berapa hari lagi dijadikan segumpal darah. Setelah jadi segumpal darah jadi segumpal daging. Dan ini prosesnya kita. Wujudnya kita, adanya hidup ini. Wujudnya Allah dengan zatnya Allah. Hidupnya Allah, hayatnya Allah dengan zatnya Allah sendiri. Kalau hidupnya kita adalah dengan adanya roh. Berarti perkara yang hidupnya dengan roh itu ya termasuk perkara yang baru, bukan perkara yang kidam. Jadi artinya kidam, wujudnya Allah itu tidak ada permulaan. Wal bako sifat bako. Berarti sifat bako artinya apa? Wujudnya Allah itu tidak ada akhirnya, nggak ada namanya Allah tahun sekian mati ya nggak ada. Allah wajib mempunyai sifat wujud, wajib mempunyai sifat kidam, sifat bako. Wa mukhalafatuhu lil ta'ala li jami' khalqihi. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluk. Nah kalau nanti Allah itu seperti apa ya nggak bisa.
kita bisa kapan? Apa kita bisa melihat kepada Allah? Bisa. Tapi kapan? Besok di akhirat ketika kita itu masuk ke dalam surga. Tapi di dalam melihat zatnya Allah itu tidak bisa dihayal. Allah seperti ini tidak bisa. Karena mulianya Allah. Karena mulianya Allah. Jadi tidak ada sesuatu pun yang menyamai kepada Allah. Jadi mukhalafatul li jami' khalqi, artinya apa? Intifa'u masalati ta'ala lil hawadis. Jadi tidak ada perkara satu pun yang menyamai kepada Allah. Entah itu dalam segi zat, dalam segi sifat, dalam segi pekerjaan. Tadi kan sudah, sifat Allah itu satu zatnya, satu sifatnya, satu pekerjaannya. Wa qiyamuhu ta'ala binafsihi wa makna wa qiyamuhu ta'ala lan sifat jumeningi Allah binafsi kelawan zati Allah. Wa maknahu utawi wa qiyamuhu binafsihi wa maknahu annahu ta'ala la yaftakiru ila zati yakumu biha wa la ila mujidin yujidu bal huwa ta'ala al-mujidu lil asya' kulliha. Jadi Allah mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi. Adanya Allah itu dengan zatnya Allah sendiri. Artinya gimana? Jadi wa maknahu utai maknani qiyamuhu binafsi annahu ta'ala la yaftafi ila zatin iyakum. Jadi Allah itu tidak membutuhkan kepada suatu zat yang membuat Allah. Jadi Allah tidak butuh kepada orang yang mewujudkan. Bal huwa ta'ala mujidulil asya, bahwa kan semua yang ada itu, yang perkara yang itu yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah kuasa, Allah yang menjadi semua yang terjadi karena Allah. Allah yang menjadikan kesemuanya ini. Jadi Allah tidak butuh kepada yang mewujud. Makanya seperti yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas, dalam Al-Quran yang berupa surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu, Allah itu satu. Lah kalau Allah dua lah bagaimana nantinya? Kalau sampai Allah dua berantakan. Yang satu menginginkan seperti ini, kalau Allah sampai dua, kalau Allah itu bilangan, ya rusak alam nih. Yang satu ingin, Zaid ingin ada, tetap wujud, yang satunya ingin tidak ada, mati. Nah ayat bertengkar. Nah, nggak ada istilah seperti itu. Jadi nggak ada namanya Allah itu ada dua, nggak ada Allah itu satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, Allah tidak punya anak, walam yulad, dan tidak punya orang tua, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Qul lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu satu. Jadi kalau ada orang, nanti bisa ya, karena Allah itu seperti ini dan itu, nah kita itu jangan sampai mempercayai. Kita itu
sebagai orang Islam, makanya orang Islam yang pertama kali harus tauhid kepada Allah, mempelajari masalah tauhid, ya hukumnya wajib. Karena dengan adanya kitab tauhid kita itu mengerti. Pertama kali ada Allah. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi mencari ilmu itu hukumnya wajib. Ilmu apa? Ilmu hal, ilmu yang kita gunakan. Nah, kita sebagai orang Islam harus mengisahkan Allah. Berarti hubungannya dengan mengisahkan Allah itu ilmu, namanya ilmu tauhid. Ibadah, untuk ibadah kepada Allah hubungannya dengan masalah ibadah, ilmu fikih. Jadi kita harus tahu kita mau ibadah kepada Allah itu bagaimana caranya. Oh, dalam masalah ada istilah syarat sahnya sholat, perkara yang membatalkan, perkara yang haram dikerjakan. Oh, niki tidak sah sholatnya. Ada rukun-rukunnya sholat, ada sunnah kesunatan. Nah, kita itu harus tahu agar supaya di dalam melakukan ibadah bisa berjalan dengan baik. Bisa berjalan dengan baik. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami sebagai insan yang dhaif mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.